Shalom sahabat update Raya Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Dan memasuki ini bulan kedua ya di tahun 2025, kita akan kembali memahami Alkitab dengan narasumber kita. Nanti ada Om Yan ya, sudah terlihat di layar ada Om Yan. Kita akan memahami kembali Alkitab kita. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus menyertai kita dalam pemahaman Alkitab kali ini. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita, memohon pertolongan dari Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menolong kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin memahami sebagian dari Alkitab kami yang kami akan baca dan kami renungkan. Kiranya kasih karunia dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami pengertian di dalam memahami Alkitab ini. Kiranya Om Yan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, dan kami yang menonton atau yang sedang mendengarkan di channel ini juga mendapatkan bimbingan dari kuasa Roh Kudus sehingga dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Gimana Om kabarnya? Om sehat? Puji Tuhan, semangat. Semangat nih. Ya sahabat Alpetra pasti udah nunggu ya. Kita langsung aja. Saya bacakan nih Om, nanti langsung Om bisa menjelaskannya. Yohanes 13 ayat yang pertama ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah Om, pertanyaan yang pertama nih Om dari ayat 1. Yesus telah tahu katanya ya, bahwa saatnya sudah tiba. Ini maksudnya gimana Om? Baik, jadi Tuhan Yesus Kristus itu, dia kan penjelmaan dari firman Allah, sama dengan Allah, itu mengetahui segala sesuatu, baik masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang sampai keabadian. Itu jelas di hadapan Tuhan, semuanya sudah diketahui. Oh jadi begitu. Sudah tahu ya Om ya, bahwa dia akan kembali ke Bapa gitu ya Om. Nah ini Om, lalu Om di pas ayat 1 ini ya Om ya, juga dituliskan sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Nah ini berarti sebelumnya juga memang udah mengasihi ya Om. Karena Tuhan Yesus kan hakikatnya sama dengan Allah, yaitu kasih. Oh iya ya. Itu. Iya, iya. Oke Om, kita lanjutin Om di ayat selanjutnya nih Om. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yang ayat 3-nya, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah ini Om yang menarik Om. Emang iblis bisa berbisik Om? Oh ya, tentu saja. Ya caranya itu kan istilahnya memberitahukan ya, bisa dengan berbisik, bisa dengan langsung memasukkan ke dalam pikiran, ke dalam kemauan, ke dalam perasaan, gitu. Om, kalau kita berdoa sama Tuhan kan katanya Allah mengetahui isi hati kita, mendengar isi hati kita ya, sudah tahu isi hati kita. Berarti iblis juga tahu dong Om, kalau gitu. Tahu isi hati kita, enggak? Tidak, iblis itu tidak maha tahu, tapi dia bisa menerka-nerka juga. Dan terkaan iblis tentu lebih baik dari terkaan manusia. Tetapi dia bukan Tuhan yang maha tahu. Iya, kirain gitu. Karena ini ada tulisan membisikkan kan. Wah, ini jangan-jangan iblis juga
tahu kan, pernah juga ada yang ngajarin Om, kalau kita lagi berdoa katanya doa kita tuh suka direbut gitu sama iblis katanya. Jadi nggak nyampe ke Tuhan. Makanya iblis yang bisikin ke kita padahal bukan dari Tuhan itu. Emang gitu ya Om? Ya itu bergantung kerohanian kita ya. Tidak bisa terhalangi doa-doa kita. Hanya tinggal waktunya, itu terserah Tuhan untuk mengabulkan. Oh iya ya Om ya. Nah itu itu kembali lagi ke ajaran tentang doa ya. Kita harus nunggu ya Om. Berserah kepada Tuhan untuk kehendak Tuhan yang terjadi. Oke Om, kita lanjutin ya Om. Nah, kalau ayat yang ketiga ini kan sama dengan ayat yang pertama ya, bahwa tadi udah Om jelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, ini ada yang menarik nih Om di ayat yang selanjutnya ya. Mungkin bisa dibacain dulu ya, buat sahabat Alpetra ya. Sahabat Alpetra juga pasti lagi buka Alkitab nih Om sambil membaca Alkitabnya di rumah ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Nah, sampai situ dulu ya Om. Ini ada yang menarik nih Om. Soalnya ini peristiwa ini Om ya, ketika Tuhan Yesus itu dia menanggalkan jubahnya, terus dia sendiri yang nuangin air ke apa sih, baskom kali Om ya maksudnya ya. Kalau basi itu baskom ya Om. Nah, terus dia nyamperin Petrus, terus Petrus ngomong, oh Tuhan gitu misalnya, atau guru, tidak pantas guru membasuh kaki kami gitu. Itu kenapa ada perasaan di hati Simon Petrus seperti itu Om? Ya wajar saja, karena kan kedudukan guru dan murid ya, apalagi pada zaman itu. Oh Itu iya Om. pada zaman sekarang pun kadang-kadang ada ya. Iya, Jadi ada jarak yang besar antara guru dan murid. iya, Apalagi ini Tuhan Yesus kan ibaratnya seperti nabi gitu ya. iya. Dan ini murid-murid nabi gitu. Ya tentu saja merasa tidak layak lah, bagaimana guru yang adalah nabi kok mau membasuh kaki murid-murid Iya, gitu. iya. Oh, jadi Simon Petrus itu eh, katanya juga Om, dia juga karena sudah dalam hatinya sudah tahu ya Om bahwa ini sebetulnya bukan sekedar guru gitu, tapi dia Tuhan ya Om. Ya setidaknya itu mereka tahu Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Oh iya, Dan kalau Mesias yang dijanjikan itu memang kedudukannya itu seperti raja yang paling tinggi dah. iya. Gitu. Oh, makanya dia sangat mengagungkan dan menghormati mungkin ya Om. Waktu itu sebatas itu ya. Uh, Pada mulanya sih tentu hanya dianggap sebagai guru biasa. Iya, Tapi lama-kelamaan tuh kan mereka kan lagi menanti-nantikan datangnya Mesias. iya, Dan Mesias itu kedudukannya begitu agung di antara bangsa Israel itu ya. iya. Tapi kan dalam rupa manusia biasa tuh. Tetapi Petrus sudah mengikuti Tuhan Yesus kan sudah beberapa tahun tuh. Jadi Iya. makin lama makin mengenal, makin yakin ini adalah Mesias yang dijanjikan itu. Hmm, iya. Nah, oke, Om, tapi kita kalau lihat Om ya, kita lanjut ya di ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, ini maksudnya gimana Om? Jadi itu murid-murid Yesus ya, selama mengikuti Yesus itu mereka selalu menduga-duga siapa gerangan Iya, gurunya ini ya. Meskipun mereka makin lama makin yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Dan kalau Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu kedudukannya luar biasa itu. Kan oh, gelarnya aja sudah tahu itu gelar anak Allah. Jadi ini murid-murid ini sambil mengikuti Yesus sambil terus memikirkan ini guru kita ini ya sebenarnya orang yang seperti apa pada apa namanya kenyataannya gitu ya. Tapi mereka sudah tahu dari apa namanya janji
tentang kedatangan Mesias, bahwa Mesias itu ya raja lah, gitu, raja yang mulia. Cuman kan kelihatannya kan hanya dalam rupa manusia biasa, pakaiannya sederhana, sikapnya rendah hati, begitu. Jadi murid-murid itu sambil mengikuti Yesus sambil terus memikirkan ini siapa gerangan gurunya itu. Lalu lama-kelamaan imannya semakin kuat bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanji-janjikan di dalam perjanjian lama. Dan tidak ada pribadi lebih penting daripada Mesias yang dijanji-janjikan di dalam perjanjian lama. Nah, Om, itu tadi Om bilang itu juga mengacu ke perjanjian lama ya Om, murid-muridnya itu gitu. Jadi waktu itu kan belum ada perjanjian baru kan Om, karena kan perjanjian baru ditulis setelah beberapa tahun Tuhan Yesus naik ke surga lagi. Ya, ini kan kita bicarakan kepada lingkungan orang zaman sekarang. Tentu saja murid-murid itu mengetahui bahwa Yesus itu pribadi yang dijanjikan di dalam kitab yang dipercayai oleh orang Yahudi itu ya, yaitu kitab Taurat, kitab yang kita bilang Mazmur juga itu Jabu kitab puisi itu ya, dan ada kitab nabi-nabi. Jadi istilahnya memang agak berbeda dengan kita, tapi mereka tahulah, pahamlah, dan dengan kitab yang mereka pegang yaitu Taurat, dan istilah itu Taurat dan nabi-nabi, tapi kadang-kadang ditambah lagi yaitu Zabur. Tapi kan Injil belum ada kan waktu itu ya. Injil itu ya itu belum. Mungkin ini harus dijelasin juga ya Om ya. Injil itu adanya kan setelah Tuhan Yesus ya Om. Gitu. Iya. Betul. Jadi kalau zaman Tuhan Yesus ya tentu saja Injil itu ya Tuhan Yesus itu sendiri, kabar baik ya. Tetapi itu Injil kan kabar baik, jadi dengan datangnya Mesias yang dijanji-janjikan itu itulah kabar baik yang sesungguhnya, dan begitu rinci bahwa umat pilihan Allah, bangsa Israel itu bukan menunggu nabi-nabi yang biasa, tetapi yang adalah Mesias yang harus berbuat mujizat-mujizat melebihi nabi-nabi yang pernah ada, dan juga hidupnya itu sempurna, tidak boleh ada cacat celah. Dan juga tentu saja ajaran yang disampaikan itu bukan seperti menerima wahyu, bukan, tetapi apa yang disampaikan oleh Mesias itu sama seperti yang disampaikan oleh Allah yang sejati, Allah yang hidup itu, yang di perjanjian lama itu. Itu. Ya Om, karena kalau sekarang kan zaman sekarang ini ya Om kan semakin diperdebatkan gitu kalau hal-hal kecil seperti itu ya. Bahkan peristiwa ini pun menjadi perbincangan gitu. Entah kebenarannya atau juga enggak, dan juga tafsirannya kadang-kadang tafsiran sendiri gitu ya Om. Bukan tafsiran yang sebenarnya gitu. Ya. Betul. Jadi kalau di lingkungan kita sekarang, zaman sekarang ini ya, kan ada banyak agama, banyak nabi gitu ya. Tapi kalau di lingkungan umat Israel pada zaman itu hanya satu yang ditunggu-tunggu, yaitu Mesias yang dijanjikan. Jadi selain dari Mesias yang dijanjikan, nabi-nabi itu nggak ada harganya. Artinya itu kalau dibandingkan, meskipun kan ada Yohanes Pembaptis itu ya, itu juga sangat diagungkan. Diagungkannya itu bukan karena kedudukannya sebagai nabi, tapi khotbahnya Yohanes Pembaptis itu betul-betul berkuasa, berwibawa, sampai-sampai mereka bertanya-tanya seorang dengan yang lain, apa ini Mesias yang dijanjikan gitu. Tapi kan itu Yohanes Pembaptis itu kan langsung tuh dengan bimbingan Roh Kudus ya menjawab, saya ini bukan Mesias yang dijanjikan, gitu. Saya ini hanya suara yang mendahului Mesias yang dijanjikan itu. Suara yang berseru-seru di padang belantara. Jadi itu pribadi Mesias itu luar biasa bagi bangsa Israel gitu. Ya. Dan yang ditunggu-tunggu itu adalah Mesias yang dijanjikan itu, bukan nabi-nabi biasa. Ya, jadi kalau ada nabi-nabi, biarpun misalnya ada mujizat, apalagi yang nggak ada mujizat ya, itu nggak ada harganya bagi orang Israel, nggak ada harganya, karena mereka hanya menantikan Mesias.
itu yang diurapi sebagai nabi yang terakhir, sebagai raja nantinya, gitu. Jadi itu luar biasa nih kalau kita sudah tahu ini latar belakangnya ya. Itu maka nabi-nabi yang ada di dunia ini bisa redup itu kalau dibandingkan dengan kemuliaan Sang Mesias yang dijanjikan. Itu dia ya. Seru nih Om. Oke Om, kita lanjutin lagi Om. Ada peristiwa yang lebih menarik lagi nih Om. Ada peristiwa yang kalau bisa dibilang lucu lah ya dalam tanda kutip gitu Om. Ini ada percakapan antara Simon Petrus sama Tuhan Yesus selanjutnya ya Om. Saya bacakan dulu ya Om. Di ayat yang ke-7 itu tadi kan dibilang apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Tadi Om udah jelasin. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Nah Om, di sini ada percakapan yang menarik ya Om. Ketika mau dibasuh, Petrus itu seolah-olah protes, jangan Tuhan, jangan gitu. Jangan basuh kaki saya. Terus ketika Tuhan jawab, ini kamu harus dibasuh. Ya udah Tuhan, sekalian deh. Semua tangan, kaki, jangan kaki aja katanya. Gitu Tuhan jawabnya. Ya udah lu mandi aja sekalian gitu kan Om. Nah ini gimana Om penjelasannya Om? Ya jadi pertama-tama kan Petrus itu sebagai seorang murid dia merasa tidak layak kakinya dicuci oleh gurunya, apalagi murid-murid itu sudah mengenal Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Jadi satu-satunya juru selamat umat manusia itu Mesias yang dijanjikan. Nah sekarang mereka itu sebenarnya merasa beruntung mengikut Mesias itu. Lalu tiba-tiba Mesias itu mau mencuci kakinya Petrus itu. Padahal murid-murid itu sudah jelas itu bahwa ini Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu. Nah sekarang Mesias yang begitu mulia ya, apalagi sudah memperlihatkan mujizat-mujizat yang melampaui nabi-nabi ya. Tiba-tiba ini Mesias ini ya, yang mereka ikut saja sudah merasa bahagia, merasa bangga, mau mencuci kaki Petrus itu ya. Nah di situ jadi merasa tidak layak lah gitu, Mesias mau mencuci kaki saya gitu. Om, ini juga apakah berarti dikasih hati minta jantung? Apa sih istilahnya kok zaman sekarang ya gitu? Bukan begitu. Jadi Petrus ya dengan murid-murid itu mengikuti Tuhan Yesus, makin lama makin jelas bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan, itu Raja yang sangat agung. Sedangkan mereka itu orang-orang biasa. Mereka itu sudah merasa tidak layak. Sekarang diperlakukan malah mau dicuci kakinya oleh Sang Mesias itu. Jadi merasa itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau bilang mau harus dicuci, ya dicuci seluruhnya, karena dosa itu kan bukan hanya perjalanan hidup, tapi dosa itu kan meliputi seluruh hidupnya gitu. Maka kalau gitu ya cuci aja seluruh diriku gitu ya. Nah ini bagus ya. Bagusnya itu apa? Dia sadar bahwa dosa itu bukan hanya perjalanan hidupnya, tapi dosa itu sudah menyatu dengan seluruh tubuh dan kehidupannya. Itu bagus. Dia sadar dosa itu sudah merusak seluruh pribadinya. Iya Om. Kan kadang di kehidupan bergereja ya Om, gitu. Misalnya ada gereja yang bantu jemaatnya, ini dibantu ada sembako setiap bulan, diakonia mungkin gitu ya Om ya. Terus jemaatnya bilang, jangan sembako aja dong, duitnya sekalian gitu. Gitu ya Om, kadang-kadang gitu sih ya Om. Ya itu sifat manusia kan serakah ya. Jadi serakah secara
materi, serakah secara rohani gitu. Iya. Nah, jadi kalau Yesus mencuci kaki murid-murid itu sebagai penyucian, lalu Petrus bilang, cuci aja seluruh badan saya juga, karena Iya. merasa sesudah ikut Yesus berapa tahun tuh ya, Iya. merasa berdosa seluruh hidupnya itu. Itu kalau Iya. orang dekat dengan Yesus akan merasa dirinya itu penuh dosa. Nah, iya. Gitu, maka jangan kaki saya aja yang dicuci, biar seluruh diri saya juga dicuci. Iya. Kan ada baptisan itu kan tidak cukup hanya kepalanya aja begitu. Oh, Ada iya yang ya. supaya dimandikan sekalian. Iya ya Om ya. Ya, perasaan manusia wajar lah sebagai orang berdosa, pengennya disucikan seluruhnya. Iya. Padahal itu Tuhan Yesus itu kan mau kasih pelajaran yang mendalam juga, gitu. Jadi kenapa kaki? Nah, karena kamu sudah mandi, ya kamu bersih. Tapi ini kaki kan sebenarnya perjalanan kehidupan, gitu. Jadi bukan sekedar kaki yang kotor itu. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan dosa. Jadi harus disucikan, nah, dilambangkan dengan penyucian kaki. Sebenarnya maknanya dalam itu. Iya ya Om, maksudnya supaya langkahnya juga tidak salah lagi ya Om. Karena kalau sudah disucikan oleh Tuhan Yesus, kalau kakinya melangkahnya salah, nanti bisa terjerumus ke dalam dosa gitu ya Om. Itu kalau dipahami. Iya Om, kan memang maknanya mungkin yang sebenarnya seperti itu ya Om. Karena kan ada orang yang suka salah ya, termasuk baptisan tadi. Ayat ini juga bisa dipakai untuk, nah lihat nih, Petrus aja pengen dibaptiskan. Ya tadi Om udah singgung sedikit ya Om. Ada orang yang hanya dipercik, ada yang dijeburin, ada yang ditenggelamin ya Om. Ada yang ya macam-macam gitu. Tapi kita tidak mau bicarain baptisan karena seringkali menjadi perdebatan ya Om ya. Kita lanjutin aja Om. Pemahaman Alkitab kita. Om kalau di ayat yang 11 Om, Tuhan Yesus tuh tahu ya Om, siapa yang akan menyerahkan dia. Kalau di ayat 1-2 tadi kan ada dituliskan bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati. Terus Tuhan berkata, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih, katanya Om. Itu mungkin yang sama ya, seperti yang sudah Om sampaikan juga beberapa waktu lalu, bahwa orang Kristen juga 50-50 ya Om ya. Nah, mungkin ini dari ayat ini juga bisa menegaskan bahwa tidak semuanya bersih gitu ya. Nah, ini khusus menyangkut Yudas gitu. Jadi dari awal itu sengaja. Jadi meskipun Tuhan Yesus tahu ya siapa yang akan mengkhianati dia, tapi dia kan tetap dipanggil menjadi salah satu muridnya untuk memberikan kesempatan. Jadi sebenarnya memberikan kesempatan supaya Yudas itu bertobat sebelum melakukan ada keinginan apa gitu ya, atau niat yang nggak benar lah, nggak murni lah jadi murid Yesus gitu ya. Kan sampai sekarang banyak. Jadi ceritanya itu dari 12 hamba Tuhan itu ya bisa aja itu satunya tuh Yudas gitu. Ya, tapi kan kita tidak mau cari-cari ini. Aduh, di sini kumpul nih ada berapa puluh pendeta. Oh, kalau begitu tinggal dibagi aja. 12 satunya Yudas. Enggak boleh juga. Kan kita tidak tahu gitu kan. Iya, Om. Waduh, ini jadi kesana ya. Nah Om, ini yang menarik ya Om, yang Alfa pikirin gitu, dari tidak semua kamu bersih ini. Kan berarti semua orang itu kan ada yang bersih, ada yang enggak ya Om. Tapi banyak orang yang dianggap tidak bersih itu juga justru dipakai Tuhan. Misalnya gitu Om, Yakub kita kenal sebagai penipu ya Om. Tetapi Tuhan pakai dia menjadi bapak yang besar, bapak Israel gitu. Daud itu juga orangnya tidak bersih kan Om, Nabi Daud itu. Tetapi dari perjalanannya dia malah menjadi nabi yang sangat luar biasa, yang hebat juga gitu. Dari nabi-nabi yang lain juga, bahkan dari rasul pun gitu. Seperti sebut saja langsung Paulus ya Om. Dia itu pembunuh, dia orang yang tidak bersih Om. Tetapi kok Tuhan bisa pakai ya Om, orang-orang seperti ini tadi gitu menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Nah bagaimana Om dengan kehidupan kita sekarang Om? Banyak orang yang merasa gitu kan, saya tidak bersih gitu. Jadi itu sebabnya ya ada ajaran bapak-bapak gereja itu yang mengatakan tentang ada dosa warisan, ya bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada yang layak kan, karena semua sudah dilumuri oleh dosa gitu.
Jadi bukan berarti kita menanggung dosa orang tua kita, bukan. Tetapi kita tuh begitu dilahirkan memang kita sudah dicemari oleh dosa. Itu langsung ke dalam di dalam hati kita gitu ya. Jadi di dalam pribadi kita. Jadi tanpa kelahiran baru tidak bisa orang diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena inti pribadi kita sendiri sudah dicemari oleh dosa. Gitu. Iya ya Om ya. Nah, makanya jadi bukan layak tidak layak ya Om. Tadi kata Tuhan Yesus juga kan udah dibasuh karena kita udah bersih, udah terima Tuhan Yesus, maka Tuhan cuci kakinya aja. Nah, berarti bukan layak tidak layak ya Om, karena Tuhan Yesus yang menilai kita layak atau enggak. Itu ya Om. Ya, nah itu juga banyak pelajarannya situ diantaranya. Meskipun kita sudah jadi orang Kristen sudah lama ya, atau apalagi jadi pelayan Tuhan sudah lama, itu tetap saja dalam perjalanan hidup kita itu harus selalu dikoreksi. Mau tidur ya, kita koreksi lagi apa yang kita sudah perbuat hari ini, hari Minggu kan selalu kalau gereja ya yang saya tahu sih ya gereja Protestan itu ada acara pengakuan dosa ya, gereja Katolik juga ada. Jadi barang siapa yang mengaku dirinya tidak berbuat dosa, dia sudah menipu dirinya sendiri. Jadi itu Tuhan mengajarkan ajaran yang sangat penting itu kerendahan hati dan ketulusan. Bahwa kita ini semua orang berdosa, makanya perlu ada juru selamat penebus dosa itu. Dan kalau dari antara manusia yang biasa, maksudnya yang dilahirkan dari ibu bapa yang biasa, semua tidak layak karena semua mewarisi dosa. Tapi itu sebabnya Tuhan Yesus itu ada penjelmaan dari firman Allah. Dan luar biasa itu bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Itu diakui juga di dalam agama sebelah. Gitu. Iya. Bahwa Yesus itu adalah penjelmaan dari firman Allah. Iya. Selanjutnya nih Om. Ini saya sambil tadi lihat Om baca kalau di yang bagian yang lain ya Om ya, di terjemahan yang firman Allah yang hidup itu, Tuhan itu malah dengan tegas ya tahu bahwa yang mau mengkhianati itu siapa gitu. Terus ditulisinnya itu yang dimaksudkannya ketika Tuhan berkata kalian tidak semuanya bersih, itu langsung dibilangnya Yudas Iskariot ya Om. Nah Om, pertanyaannya, tapi Yudas Iskariot kan nggak bersih, kok nggak dipakai Om seperti yang lainnya gitu Om, malah dia dipakai untuk mengkhianati. Karena ada yang nafsirin Om, Yudas Iskariot itu berjasa katanya, justru Yudas Iskariot lah yang dipakai katanya sama Allah gitu. Kalau Yudas nggak berkhianat, nggak ada penebusan dosa. Aduh, gimana tuh Om? Itu logika yang sesat ya. kalau mengatakan bahwa Yudas itu berdosa ya, setiap orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Jadi itu ya, Yudas itu memang motivasinya mengikuti Yesus itu dari awal sudah nggak benar. Gitu ya. Jadi ini banyak orang ya dari awal mau jadi Kristen, mau jadi majelis gereja, mau jadi pendeta, dari awal sudah motivasinya nggak benar. Ada yang begitu ya. Jadi kita juga jangan lalu pukul rata. Dari 12 pendeta itu satunya seperti Yudas ya, jangan juga gitu ya. Tetapi memang begitu bahwa orang mengikuti Yesus motivasinya tidak sama ya, beda-beda lah. Tetapi dalam berjalannya waktu Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang sama untuk bertobat sungguh-sungguh, untuk percaya sungguh-sungguh, untuk bertumbuh menjadi anak-anak Allah ya. Itu semua dikasih kesempatan yang sama. Tetapi kan setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atas kehidupannya. Gitu. Iya. Nah, itulah makanya jadi jangan suka ini ya. Jangan suka nafsirnya sendiri ya. Makanya tadi saya ketawa itu Om bilang itu logika yang sesat gitu. Karena zaman sekarang ini Om, banyak orang itu masuk logika katanya. Itu nonsen gitu. Jadi gimana ya Om? Nah nanti mungkin kita akan bahas ini Om tentang agama dan filsafat gitu. Ini gimana nih gitu. Tapi itu nantilah Om, kita
bahas nanti ya tentang logika, agama, filsafat. Kita lanjutin dulu Om pemahaman Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 ini. Kita lanjutin ya Om ayat ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah Om, sebelum lanjutin ke ayat yang ke-16 nih Om ya. Ini tadi Om juga udah bilang ya bahwa Tuhan itu disebutnya guru dan Tuhan ya. Bahkan murid-murid itu bertanya-tanya gitu, menerka-nerka, ini Mesias yang dijanjikan bukan? Gitu ya Om. Nah ini kita mau ngomongin Om yang sekarang ya, yang sekarang ini Om. Orang mau mempermasalahkan kata guru dan Tuhan ini Om. Kalau guru ya oke lah, rabi gitu ya. Kalau Tuhan ini katanya dari terjemahannya Lord atau Sir atau gimana nih Om? Menyebut aku guru dan Tuhan. Itu sebetulnya artinya yang sebenarnya gimana sih Om? Murid-murid itu waktu dulu memanggil, atau orang yang mengikut Tuhan Yesus ya, manggil Tuhan Yesus itu apa Om? Gitu. Jadi itu murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus itu mungkin dari tahun pertama saja sudah bisa melihat yang dengan jelas bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan ya. Nah, Mesias yang dijanjikan itu kedudukannya begitu tinggi, bergantung orang memahaminya dari perjanjian lama itu. Jadi Mesias yang dijanjikan itu ya sebagai raja yang paling besar, sebagai nabi yang paling besar, gitu ya. Dan tentu saja itu Mesias yang dijanjikan untuk menebus dosa, tetapi menebus dosa itu masih belum begitu jelas bagi baik murid-murid maupun bagi orang Yahudi zaman itu ya. Karena kalau Mesias datang katanya itu menjadi raja gitu. Bagaimana Mesias harus mati, padahal di dalam perjanjian lama itu ada nubuatan yang begitu jelas ya, seperti Yesaya 53 itu. Jadi cuman kepenafsiran orang kan tidak paham bahwa itu adalah Mesias yang dijanjikan yang harus mati untuk menebus dosa gitu ya. Nah, jadi dari pemahaman yang beragam itu Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang makin jelas bahwa dia datang memang untuk menebus dosa umat manusia gitu ya. Jadi itu perjanjian lama itu kan begitu sulit dipahami. Jadi Tuhan Yesus memberikan pemahaman sedikit demi sedikit kepada murid-muridnya ya. Tetapi tentu saja karena mereka langsung mengikut Tuhan Yesus ya, jadi pemahaman itu dikaitkan juga dengan mujizat-mujizat yang Yesus perbuat, dengan ajaran-ajaran yang Yesus katakan gitu ya. Bagaimana Yesus kalau mengajar itu penuh dengan kuasa, begitu, bukan seperti katanya para rabi Yahudi itu ya, pengajar-pengajar Yahudi kalau ngajar itu, kalau misalnya berwibawa pun karena mungkin kedudukannya atau apa. Tapi kalau Yesus kan sebenarnya tidak punya kedudukan di masyarakat, hanya punya murid-murid doang, tapi wibawanya itu luar biasa. Itu yang berkesan di hati murid-murid ya, sampai ya apalagi waktu Yesus berbuat mujizat itu ya, dengan wibawa kalau berbuat mujizat juga itu. Ya, itu murid-murid itu secara pelan-pelan bertumbuh. Siapa gerangan orang ini ya? Dari awal mereka sudah mengharapkan ini Mesias yang dijanjikan. Tapi makin lama makin diteguhkan. Ini memang Mesias yang dijanjikan gitu ya. Nah, itu sesudah penyaliban Yesus dan kebangkitannya, lalu apalagi sesudah turunnya Roh Kudus, itu pikiran murid-murid dibukakan tentang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sama seperti orang Kristen juga itu mengenal Yesus itu pelan-pelan, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kita juga jangan terlalu gampang menghakimi orang lain
yang kok seperti dangkal pemahamannya ya. Maka ajaran Yesus itu kan jelas, jangan menghakimi. Termasuk jangan menghakimi pemahaman orang lain. Karena pemahaman kita terhadap pengenalan Tuhan Yesus itu diri Tuhan itu pelan-pelan ya. Makanya itu ajaran Kristen itu bahwa kita harus saling menerima kelemahan orang yang lemah itu ya, orang yang masih lemah imannya ya. Itu bukan hanya lemah iman di dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga iman pemahamannya terhadap Mesias gitu. Nah, di sini pelajaran yang sangat bagus. Orang Kristen harus bisa belajar menerima satu sama lain apapun keadaan saudara kita ya. Terimalah apa adanya gitu. Ya, itu memang banyak ya pelajaran yang bisa diambil dari kisah Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid ya. Cuman ya di situ yang paling utama adalah keteladanan dalam hal kerendahan hati dan kasih. Ya. Dan itu kasih itu harus dilakukan, harus ditunjukkan dalam pelayanan yang betul-betul pelayanan yang rendah hati gitu. Jadi itu banyak pelajaran dah di situ. Bagaimana Yesus mencuci kaki murid-murid. Sampai ada gereja yang punya acara gitu. Ada yang setahun sekali acara cuci kaki ya. Gitu. Ada juga yang setiap kali mau berjamuan kudus gitu ya. Nah, itu bergantung. Tapi itu memang satu pelajaran yang bagus bahwa itu keteladanan kerendahan hati dan ya pelayanan yang luar biasa gitu. Nah, itu jarang ada ya pendeta hamba Tuhan yang melayani dengan penuh kasih dan kerendahan hati ya. Meskipun ada gereja tertentu itu ada acara cuci kaki jemaat gitu. Ada yang hamba tuannya mencuci dengan majelis juga dilibatkan karena jemaatnya banyak ya. Ada juga yang jemaat dengan jemaat saling cuci kaki gitu ya. Tetapi kan bukan itu tujuannya. Tapi kita tidak menghakimi mereka. Jadi yang Tuhan Yesus inginkan itu supaya kita betul-betul melayani sesama manusia, apalagi sesama orang Kristen ya, itu dengan segala kerendahan hati, ketulusan dan dengan kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Itu yang penting. Ya. Karena Tuhan di ayat 17 itu tuliskan ya, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Itu ya Om yang Tuhan Yesus katakan di ayat 17 tuh. Salah satunya tadi yang udah dijelasin sama Om, kenapa harus membasuh kaki. Dan banyak hal yang ternyata sangat baik ya dari peristiwa ini. Oke Om, kita lanjutin ke ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, Om, di sini ada dibilang Om tentang Tuhan Yesus berkata tentang semuanya ya. Ada kata siapa yang telah kupilih. Nah, Om, berarti ini betul ya Om, bahwa orang yang ikut Tuhan, maksudnya yang menjadi anak-anak Tuhan itu orang-orang yang dipilih berarti ya Om. Ya betul, sebenarnya pemilihan itu sudah ditetapkan dari keabadian siapa-siapa yang akan dipilih itu. Tapi itu kan rahasia Tuhan. Ya, lalu Tuhan dengan segala kesabaran itu ya berusaha supaya orang-orang yang dipilih itu pada suatu hari akan membuat keputusan mau bertobat sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Cuman manusia itu kan dalam perkembangan kerohaniannya atau keagamaannya itu tidak sama gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Nah, di situ. Tetapi jadi memang semuanya itu sudah ada ketetapan ya.
Cuman prosesnya itu bergantung juga kepada pribadi masing-masing. Nah itu tapi rahasia Tuhan siapa-siapa yang akan dipilih ya. Jadi kita jangan lalu bertanya-tanya di dalam hati, ini orang dipilih Tuhan enggak ya gitu. Ya, itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, juga dengan hamba-hamba Tuhan ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat yang menghakimi atau sudah menganalisa gitu ya, ya seolah-olah kita lebih tahulah hamba Tuhan ini seperti begini-begini gitu ya. Nah demikian juga sikap jemaat terhadap pendeta, terhadap gembala sidang ya. Tapi ajaran firman Tuhan kan jelas jangan menghakimi ya. Gitu. Jadi hamba Tuhan juga itu ada pertumbuhan diri, jemaat ada pertumbuhannya sendiri. Maka itu ajaran Tuhan jangan menghakimi itu betul-betul harus diperhatikan. Jangan menghakimi. Iya Om. Nah gitu. Ini Om pas banget Om dengan apa yang Om jelasin nih Om, yang sebetulnya mau saya tanyain nih Om. Kan berkaitan dengan pemahaman Alkitab kita tentunya ya dalam konteks ini ya Om. Orang Kristen itu kan berarti kita yang udah percaya Tuhan Yesus itu percaya aja bahwa kita tuh dipilih ya Om untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus gitu. Dan tidak mudah kan Om untuk menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu gitu. Jadi percaya aja nih ya sahabat Petra yang lagi nonton, percaya bahwa Anda ketika menerima Tuhan Yesus, Anda yang dipilih oleh Tuhan gitu untuk menjadi anak Tuhan. Pertanyaan saya nih Om, ada juga yang bilang gitu, oh ini kita ini yang dipilih. Berkaitan dengan yang siapa yang telah kupilih ini ya Om ya, ada orang yang ya mungkin sama-sama lah percaya sama Tuhan Yesus bilang, oh enggak, kamu enggak dipilih, kita yang dipilih karena kita yang lebih dulu gitu misalnya Om. Itu gimana Om? Jadi itu kita jangan menghakimi ya siapapun ya. Tetapi kalau untuk pemilihan sebagai majelis gereja ya, apalagi menjadi gembala sidang, itu gereja sudah menetapkan kriteria-kriteria. Ada juga gereja yang sejarahnya belum lama, jadi tidak mempunyai kriteria. Pokoknya siapa yang hebat khotbahnya, apalagi disertai mujizat, langsung diangkat tinggi-tinggi. Padahal kan ada ayat-ayat yang memperingatkan kita. Jadi jangan kita terkesima dengan penampilan luar. Apakah dia pandai berkhotbah, apakah dia melakukan mujizat ya. Gitu. Yang melakukan mujizat itu kan penyebabnya macam-macam gitu. Jadi ada mujizat yang murni ya dari Roh Kudus ya. Tapi ada lagi juga dari sugesti gitu ya. Ada juga yang pendeta itu dulunya belajar kebatinan gitu. Jadi macam-macam gitu. Makanya Tuhan Yesus selalu mengingatkan dari buahnya kamu akan mengenali itu pohon ini baik apa tidak baik itu dari buah-buahnya. Dan buah-buahnya itu bukan hanya satu kali plak jatuh gitu. Ini pohon itu kan ada musimnya mengeluarkan buah-buah. Jadi kita menilai orang tuh jangan terlalu cepat juga ya. Gitu. Nah, makanya ada orang ya kalau memanggil seorang hamba Tuhan untuk ditetapkan jadi pendeta gitu ya, itu ada persyaratan yang jelas. Dan kadang-kadang ada tingkatan. Pertama misalnya jadi pengerja, sesudah itu jadi pendeta pembantu misalnya ya, atau jadi apa dulu, ada yang jadi vikaris gitu ya apa, itu bagus gitu. Jadi jangan terlalu cepat seseorang itu langsung diangkat jadi pemimpin gitu ya. Jadi kita sama-sama lalu kita saling mengenal dengan baik. Jadi gereja yang sudah lama itu biasanya peraturannya lebih ketat. Tetapi kan namanya kerohanian, kadang-kadang gereja sudah lama kerohaniannya merosot. Nah, dan kita tidak boleh saling menghakimi ya. Kita harus saling mendoakan, saling membetulkan lah, tapi dengan kerendahan hati begitu. Ya,
Wah, ini luar biasa nih Om. Ini ayat yang ke-20 ya Om ya. Langsung aja, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, ini gimana Om? Sebetulnya Om. Ya, jadi kita kalau menerima seseorang itu kan dilihat ajarannya dan kehidupannya. Ya, kalau orang ini kehidupannya bagus, ajarannya bagus, ya, kita pertama kan mengakui, oh ini hamba Tuhan. Tetapi kalau untuk menjadi pejabat-pejabat tertentu itu kan setiap gereja kalau yang sudah mapan itu aturannya lebih jelas gitu. Ada gereja yang baru yang merasa hanya dipimpin oleh Roh Kudus saja. Ya kalau Roh Kudusnya tidak bisa salah, cuman orang kan bisa salah aja. Jadi tetap kita harus belajar dari gereja-gereja yang sudah mapan, tapi dalam arti positifnya gitu. Jadi kalau kita lihat ada gereja sudah lama, tapi kok ada banyak yang negatifnya. Yang negatifnya kita jangan ikuti, yang positifnya yang kita ikuti, gitu. Halo, ya itulah ya Om, dan juga sahabat Apetra, sudah jelasin sama Om tuh tentang dari pemahaman Alkitab kita di hari ini. Om, sebelum menutup seperti biasa ada closing statement dari Om. Silakan Om. Hari ini kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus itu ya. Jadi yang ditonjolkan di situ, kita tuh harus meneladani Tuhan Yesus itu di dalam hal kasih dan kerendahan hati, dan itu harus dibuktikan dalam pelayanan yang tulus gitu ya. Jadi itu tadi, kalau orang Kristen hanya mau kedudukan tapi tidak mau melayani tapi maunya sendiri, tidak dengan kerendahan hati, tidak dengan ketulusan, ya lebih baik jangan. Itu sebabnya gereja yang sudah mapan punya aturan-aturan yang lebih rinci, yang lebih ketat gitu. Nah, tapi kita tidak mau saling menghakimi ya antara gereja ya. Gereja yang lama, gereja yang baru, mari kita saling mengisi lah, saling belajar ya gitu. Apa kekurangan kita masing-masing. Begitu. Tapi teladan yang tidak bisa salah itu ya teladan Tuhan Yesus, terutama di dalam kasih dan kerendahan hati. Itu yang terutama. Ya, baik Om. Terima kasih Om untuk penjelasannya yang sangat luar biasa, dan juga sahabat Apetra, kita bersyukur karena hari ini telah ditaburkan firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 disampaikan oleh Om Yan tadi. Baik sahabat Apetra, sampai sini dulu perjumpaan kita, dan jangan lupa ya untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom Maranatha.